Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bertani Agrofarm. Oke, teman-teman. Jadi channel Bertani Agrofarm punya program baru ini yang namanya ngoper. Ya, ngobrolin pertanian. Nah, di sini saya sama Mas Mahendra. Jadi ini staf Bertani Agrofarm. Benar ya Mas Mahendra ya? Betul sekali, Mantap. Jadi di sini di program ngoper ini nanti kita akan membahas tentang isu-isu pertanian, kebijakan pertanian, tentang bisnis pertanian juga. Nah, jadi tentang segala lini pertanian, insya Allah nanti kita akan bahas di program ini Mas Mahendra. Nah, untuk awal ini supaya nggak terlalu jauh, karena ini episode pertama, enaknya kita bahas apa Mas Mahendra? Betul sekali, Mas. Episode pertama tuh nggak usah berat-berat. Ringan-ringan dulu aja. Betul, betul. Nah, kan kalau netizen itu udah lihat channel YouTube kan, udah macam-macam lihat syuting kebun, kemudian syuting cara membuat instalasi. Nah, kayaknya lebih baik kok cocoknya kalau episode pertama itu kita akan buka-bukaan tentang kebun bertani agrofarm. Malah kebun kita sendiri nih yang harus dibuka ini. Iya, betul. Mantap. Harus dibuka lah. Gimana tuh caranya mulai membangun kebun dari awal, kemudian cara masarkan sayurnya. Terus cara apa lagi? Untuk cara ini ya, menghadapi persaingan ya. Kita juga nanti akan bahas. Terus caranya, strategi untuk pemasaran tadi kita juga akan bahas, benar ya? Betul sekali. Nah, tantangan bisnis pertanian yang dihadapi Bertani Agrofarm nanti kita juga akan bahas, benar gak? Dan juga yang terakhir itu harapannya. Harapannya ke depannya Bertani Agrofarm itu mau seperti apa, itu juga harus dibahas juga. Berarti kita akan bahas nih buka-bukaan ini. Buka-bukaan. Ini ada rahasia sebenarnya. Tapi gimana ini? Rahasia perusahaan ya. Rahasia kebun ini. Tapi gak apa-apa, kita akan share semua, kita akan belak-belakan sama teman-teman semua. Karena episode pertama ini episode yang krusial buat kita ya Mas Mahen ya. Betul karena sekali. Ini perdana, jadi ya kita tumbalkan diri kita sendiri supaya viral ini. Ya, kalau nggak viral nemen nih, karena ini buka-bukaan banget ya. Betul. Bertani Agrofarm dari awal seperti apa, memasarkannya seperti apa, ya toh. Terus caranya menghadapi persaingan, nah lalu harapan, wah macam-macam nanti kita akan bahas ya. Mantap. Ya udah, kalau gitu enaknya kita bahas dari mana Mas? Gini aja. Nah, yang pertama itu kan gini loh Mas. Orang itu kalau datang ke kebun kita pasti itu kok wah Mas, ini kok bisa bikin kayak gini ya Mas? Ini pertamanya dari mana? Ini berdiri tahun berapa? Wah, itu monggo Mas, mungkin dijelaskan. Dan sebenarnya pertanyaan kedua yang juga banyak itu modalnya berapa Mas? Oh iya, benar itu. Oke, itu nanti kita jawab setelah mungkin asal muasal Bertani Agrofarm. Nah, betul sekali. Oke. Jadi yang pertama gimana Mas? Tahun berapa mulai bangun Bertani Agrofarm? Oke, jadi kita bahas sejarah ya, asal muasal ya Bertani Agrofarm ini. Oke Mas Mahen. Jadi untuk teman-teman semua, jadi ini adalah cikal bakal ya. Saya enggak pernah ngomong di podcast manapun ya. Karena memang enggak pernah diundang. Cuman sebenarnya kebanyakan biasanya kalau ada anak magang Mas Mahen itu pasti tanya tentang sejarah. Nah, ini sekalian kita jawab di sini. Besok kalau ada yang tanya lagi, lihat videonya. Cocok ya, lihat videonya. Oke. Berarti awal muasal Bertani Agrofarm. Oke. Kalau asal muasal Bertani Agrofarm itu sebenarnya Mas Mahen ya, kita itu berdiri kalau akunnya sendiri, akun Instagramnya itu berdiri di sekitar awal 2019. Sekitar bulan Februari atau Maret itu saya iseng-iseng bikin akun kebun itu namanya Bertani Agrofarm. Ya. Itu ya iseng-iseng. Saya nanam di polybag, nanam di atas rumah, di tanah gitu. Cuman karena dulu waktu 2019 itu kan masih muda ya. Aku masih muda, punya kebiasaan malas. Wah, bener nyiram ya. Pertanian itu kan identik dengan ribet ya. Nyiram tanaman, wah nyangkul ya kan, ngolah media tanam. Itu kan untuk anak muda kan sangat-sangat
bertentangan ya. Apalagi kalau habis sholat subuh tidur lagi, waduh. Istimewa. Bangun jam 9, udah panas. Nah, itu. Nah, awalnya itu 2019 itu akhirnya di bulan Oktober atau bulan September. Sebenarnya kalau di scroll di Instagram ada Mas Main. Ada semua itu jejak-jejaknya ya. Kapan mungkin instalasi pertama, kapan panen pertama itu ada di Instagram. Itu memutuskan untuk akhirnya hidroponik. Nah, kenapa hidroponik di akhir 2019 itu? Karena hidroponik itu kan simple ya. Nggak usah nyiram, nggak usah nyangkul ya, nggak usah nyaputin gulma. Jadi cocok untuk anak muda yang mager kayak saya waktu itu ya. Akhirnya mencoba hidroponik dan alhamdulillah bagus Mas May. Tanpa saya rawat dengan serius itu bagus. Cuman sekali. Cek air ya toh. Ya betul. Cuman sekali. Harus kita semai yang benar. Listrik tidak boleh mati, itu aja udah bagus. Jadi saya juga kaget. Bayam kangkung, saya awal-awal nanam bayam kangkung dan macam-macam itu besar-besar. Nah, besar-besar. Nah, akhirnya dari satu meja saya nambah 2 meja Mas May. 1 meja, 2 meja, 3 meja. Nah, awal-awal dulu itu di atas rumah malah. Oh, Mas, di atas rumah, bukan di lahan gitu ya. Bukan di lahan seperti sekarang. Itu di atas rumah. Iya. 1 meja, 2 meja, 3 meja sampai kalau nggak salah seingat saya ada 5 meja di atas rumah. Tapi kecil ya, hanya 1 kali 2 meter, 1 kali 2 meter karena lahan di rumah saya juga nggak terlalu luas ya di atasnya. Iya. Paling hanya 20 meter persegi lah atau 25 meter persegi. Nah, akhirnya karena sudah nyoba di atas rumah dan berhasil Mas Mayan. Waktu itu alhamdulillah berhasil. Saya kategorikan berhasil karena sudah panen dan dijual. Nah, dulu menjualnya itu ke tetangga sekitar. Tetangga sekitar. Jadi tetangga memang antusias ya sama sayurnya Mas Hafid ya. Antusias. Karena memang awal-awal itu kita strateginya itu kita bagikan dulu Mas Mayan. Panen pertama itu kita bagikan. Kangkung bagikan, bayam bagikan, pakcoy bagikan, dan karena kualitasnya bagus, mereka otomatis suka. Nah, setelah panen kedua, kita mulai tawarkan dengan harga yang memang nggak terlalu mahal. Satu pack itu hanya 5.000, 4.000. Itu kan nggak terlalu mahal. Ya, sayur di tukang sayur pun segitu harganya. Betul. Dengan kita kan lebih bagus, visualnya lebih bagus, ya kan, produknya lebih bagus, tanam sendiri pula, tetangga sendiri pula yang jual. Akhirnya, oke, potensinya ada. Nah, akhirnya saya punya simbah ya, itu sudah lihat di atas kebun saya di atas rumah dan suka. Akhirnya simbah saya itu punya peternakan ayam boiler. Nah, peternakan ayam boiler tapi yang konvensional ya, bukan yang close house itu. Ada satu yang ambruk. Ambruk karena memang udah tua, karena itu dari tahun 89. Sangat tua sekali. Sangat tua, itu ambruk satu kandangnya. Nah, akhirnya dengan keberanian saya untuk meminjam lahan itu, bekas ambruk itu, untuk saya jadikan greenhouse pertama saya. Nah, itu membangun greenhouse pertama itu di bulan Maret 2020. Wah, itu sudah masuk pandemi ya? Nah, belum waktu itu. Oh, belum ya? Udah ada pandemi, udah ada isu pandemi, tapi belum gempar dan belum lockdown, belum ada. Oh iya, belum ada. Jadi masih oke. Saya cari tukang masih oke, keramaian masih oke. Itu saya membuat greenhouse pertama itu habis sekitar 30 juta sama dalamnya. Nah, hanya ukuran 5,5 kali 10 atau 55 meter persegi, hanya dapat 650 lubang tanam. Nah, itu sedikit Mas. Itu sedikit. Dengan ukuran 5,5 kali 10 dapat 650 lubang tanam dengan biaya 30 juta itu nggak worth it. Tapi waktu itu karena kita nggak tahu karena saya borongkan ke orang bangun pagar biasanya. Nah, jadi memang bukan spesialis bangun greenhouse. Waktu itu kan masih belum booming, masih susah cari jasa seperti itu. Akhirnya habis sekian 30 juta. Nah, ini Mas Mai, tantangan awal mulai bisnis bertani agrofang. Setelah saya membuat greenhouse ya 30 juta ya, itu nggak luput dari cercaan banyak orang, terutama orang-orang dalam atau saudara. Itu banyak yang meremehkan. Wah lah, kamu udah kuliah ya toh, S1 jauh-jauh ke Jogja ya toh, pulang-pulang hanya
nanam kangkung, hanya nanam bayam, hanya nanam sayur-sayur, atau kalau bahasa kampung janganan kan itu sayur. Nah itu nanam di pinggir kali aja bisa hidup, di sawah, di pinggir sawah aja bisa hidup, di galengan bisa hidup. Ngapain buat greenhouse yang 30 juta ya toh, bagus-bagus cuman hanya untuk nanam itu. Nah waktu awal-awal merintis itu omongan seperti itu selalu menghantam, bukan dari orang lain, dari orang dekat. Nah mungkin teman-teman juga mengalami ya. Mungkin Mas Mahen juga mengalami ya. Ketika kita melakukan suatu terobosan, sesuatu yang nggak normal di lingkungan kita, pasti ada yang kontra. Betul sekali. Dan pasti bukan orang jauh, yaitu orang terdekat pasti. Meremehkan, ya kan, menghancurkan ekspektasi dan macam-macam. Nah awal-awal juga saya mengalami itu di pertanian agrofag. Tapi waktu itu prinsip saya karena ketika saya membuat greenhouse pertama itu kan langsung pandemi. Iya betul, ya kan. Betul sekali. Saya kira akan drop, ternyata malah naik, malah antusiasnya itu tinggi malahan. Wow. Karena orang mau hidup sehat kan semakin tinggi waktu itu. Sayur-sayur itu ini ya Mas, booming waktu itu. Karena orang jadi makan sayur, apalagi hidroponik waktu itu kan di framing sebagai sayur sehat ya. Nah betul. Nah tanpa pestisida dan macam-macam, jadi bersih dan macam-macam higienis. Jadi orang itu banyak yang tertarik. Jadi momennya itu pas waktu itu. Oh, momennya malah pas. Sebenarnya juga aku ini Mas Mahen terdampak tapi positif. Wah. Justru malah pandemi membawa berkah ya. Malah untuk pertanian, tapi kan memang seperti itu pertanian. Ya, betul. Semua sektor pertanian baik itu konvensional, organik, hidroponik, tanaman buah, tanaman empon-empon, tanaman sayur, pangan itu kan naik semua. Betul. Nah, itulah berkahnya pertanian ya. Di mana semua turun, dia naik sendiri. Nah, waktu itu karena pesat Mas Mahen, permintaannya ada terus ya. Sampai stok saya itu kurang-kurang di rumah masih nanam juga masih kurang, greenhouse pertama juga kurang, akhirnya bikin greenhouse kedua itu selisih sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Oh berarti cepat sekali 2 bulan. Nah itu saya minta kandang lagi sama si mbah saya. Oh minta kandang yang memang, jadi mbah saya itu ada 6 kandang Mas Mahen. Oh iya. 1 rubuh, 2 kosong, 3 yang diisi. Oh jadi yang kosong ini daripada nanti rubuh sendiri, nah mending tak buat greenhouse, kayunya masih bisa dipakai kan, seperti itu. Nah jadi modalnya nggak sebesar pertama. Saya bikin greenhouse kedua itu 5 kali 15 meter, jadi 75 meter itu hanya habis 15 juta. Lebih murah ya? Lebih murah, lebih lebar, tapi dari kayu ya, dari kayu bekas kandang itu. Seperti itu. Jadi buat greenhouse kedua, lalu itu masih 2020 pertengahan lah. Nah setelah itu melihat potensi masih oke. Jadi saya kan gini Mas Mahen, dulu itu pemasarannya gini Mas Mahen, jadi kalau H-3 mau panen Mas Mahen, itu saya broadcast WA. Broadcast kemana? Broadcast ke tetangga-tetangga. Oh tetangga. Iya, teman-teman kerja ibu saya kan kerja juga ya. Jadi tak share, dia nanti nge-share di kantornya saudara-saudara. Jadi 3 hari lagi panen kangkung, 3 hari lagi panen bayam, 3 hari lagi panen pakcoy. Waktu itu sama sekali nggak nanam selada, sama sekali malah nggak nanam selada. Nah broadcast baru nanti pesan-pesan biasanya langsung habis. Nanti kalau langsung habis, order berikutnya itu 2 minggu lagi. Nah manajemen tanamnya masih belum teratur, jadi belum bisa besok panen, besok lagi panen, nggak bisa. Nggak bisa. Belum bisa karena lubangnya kan masih sedikit. Ya betul. Nah lubangnya masih sedikit. Lalu karena untuk menyingkat itu, pengennya saya gimana ya setiap minggu bisa panen. Akhirnya bangun greenhouse ketiga. Nah, itu jarak antara greenhouse kedua sama greenhouse ketiga itu berapa bulan? Itu 3 bulanan. Masih di 2020 soalnya. Masih 2020. Jadi 1 tahun itu buat 3 greenhouse Mas. 3 greenhouse. Wah, itu sebentar. Yang 3 greenhouse itu habis berapa yang greenhouse ketiga itu? Greenhouse ketiga itu malah lebih sedikit habisnya.
Itu sekitar hampir 15 tapi nggak sampai 15. Sampai 15. Nggak sampai 15 karena udah tahu kan celah-celahnya kan. Ya. Udah tahu waktu itu pun kenapa Grenos kedua itu mahal Mas Main? Karena dulu itu kandangnya itu panggung tinggi Mas Main. Oh. Jadi harus menurunkan dulu. Lah Grenos yang ketiga ini ndak. Oh. Jadi tinggal bongkar, tinggal sedikit aja yang direparasi, kasih atap, kasih meja. Dah, tapi kalau Grenos kedua dulu itu tinggi, kita turunkan juga karena tanahnya miring, kita ratakan dulu. Oh, diratakan. Jadi ada pembangunan fondasi dan macam-macam. Jadi itu apa namanya butuh biaya. Butuh biaya. Jadi kita bangun Grenos. Mungkin nanti bisa ditampilkan fotonya ya untuk Grenos pertama, Grenos kedua, Grenos ketiga nanti ditampilkan fotonya. Ya, biar ada bayangannya. Tapi kalau foto kandangnya dulu saya tidak ada. Oh, foto kandangnya ada. Nah, setelah itu ya udah mengalir aja Mas Mai. Setelah itu mengalir aja. Nah, lalu lama-lama kok apa namanya? Saya takut Mas Mai. Loh, kok takut? Takutnya tuh gini. Takutnya itu kan karena broadcast ya. Takutnya kalau ketika broadcast itu nggak laku. Iklan. Mantap. Mantap. Kok sing satu teh, satu kopi. Wah, variasi tidak masalah. Lanjut. Jadi saya takut Mas saya. Kan broadcast tadi. Takut itu nanti karena saya ketika bangun Grenos ketiga, otomatis kan jumlah produksi semakin banyak. Saya takut itu karena broadcast itu kan ya orang-orang itu aja yang beli. Oh iya benar. Takutnya nggak terserah. Nah, akhirnya waktu itu saya dapat masukan dari teman ya. Untuk menanam selada dan untuk memasarkan sayur selada Mas Mahe. Itu ke kebab-kebab, ke burger, ke tukang sate-sate, kambing, gado-gado. Pokoknya ke jajanan-jajanan atau warung makan yang memang ada seladanya Mas Mahe. Oh, seperti itu. Kenapa kok teman menyarankan selada? Teman sudah bereksperimen atau teman kalau nonton ini ya, dia juga sudah mulai awal hidroponik. Dan langsung selada malah temennya itu di Demak ya. Kalau kita kan di Semarang ya. Dia di Demak. Udah wait, kamu nanam selada aja, nanti ditawarin ke kebab-kebab, burger ya toh, terus warung kambing, sate kambing, gado-gado itu kan pakai selada. Betul. Nah nanti tawarkan ke situ. Nah saya mikir benar juga ya. Selama itu tuh nggak kepikiran kan gitu. Oh benar juga. Nah akhirnya waktu itu saya langsung nanam selada Mas Mahen, lalu saya pasarkan. Nah, saya pasarkan. Setelah itu ya dapat pasar, udah besar sampai sekarang. Nah, seperti itu Mas. Awalnya seperti itu ya. Wah, jadi memang menarik ya. Tadi pertama dari atap rumah, kemudian dari kandang ayam yang ambruk. Betul. Habis itu bekas kandang ayam kosong itu disulap, kemudian jadi greenhouse ya. Nah, kemudian dapat saran untuk menanam selada. Betul. Karena memang selada itu permintaannya lumayan oke. Nah, untuk rutinan itu bisa karena banyak warung, banyak jajanan yang pakai itu. Nah, betul sekali. Nah, ini tadi kan bicara ya tadi untuk pemasaran ya. Tadi katanya Mas Kafid bilang mencari pasar pemasaran. Betul. Nah, ini tuh yang jadi ketakutan bagi banyak sekali pengusaha tani baru yang baru ya. Betul. Mas, ini apa namanya nggak bisa masarkan sayur, nggak bisa masarkan selada. Aku udah nanam selada nih Mas, nggak tahu cara buangnya kemana. Buang di sini tuh maksudnya menjual ya. Kadang ada istilah buang loh. Ini mau lepas kemana, mau jual kemana, itu nggak tahu Mas. Lah, mungkin bisa diceritain toh Mas, gimana cara gait pelanggan-pelanggan yang rutinan waktu dulu setelah nanam selada itu. Jadi mungkin strategi pemasarannya ya. Betul sekali. Cara memasarkannya ya. Jadi ya memang dulu saya juga takut itu Mas. Jadi dulu itu faktanya ya, saya itu setiap bangun satu greenhouse itu pasti ada ketakutan. Wah ini nanti dijual kemana, apakah laku, jangan-jangan nanti setelah bangun satu greenhouse tidak laku. Itu pasti ada ketakutan pasti ada ketakutan. Bahkan setelah berjalan pun setiap bangun instalasi
untuk produksi itu pasti ada ketakutan itu. Wah, nanti kalau kebuang seperti apa? Apakah pelanggannya nambah malah atau malah menyusut kan seperti itu. Betul. Nah, kalau untuk dulu saya praktekkan itu seperti ini Mas. Awal-awal itu kan kita petani awal ya dulu saya. Itu kan malu-malu untuk menawarkan itu, ke malu-malu. Karena kita anak muda mau menawarkan kebab misal, ada mbak-mbak yang lagi di situ beli kebab, ya toh, ibu-ibu yang lagi di situ beli kebab, kita menawarkan selada itu kan malu, bener gak? Bener sekali. Nah dulu karena saya malu, strategi saya lucu gini Mas. Jadi dulu itu saya setiap siang itu muter Mas. Dari Semarang itu muter. Kalau orang Semarang tahu ya, saya Mijen muter ke Jatibaran, terus ke Sampangan, Jatibaran, Manyaran, Sampangan, ya toh. Terus muter ke sampai Ngalian, baru ke Boja, sampai Boja Kendal. Terus balik lagi Mijen. Nah itu kerjanya apa? Ngefoto outlet kebab Mas. Foto itu. Saya foto. Tujuannya apa? Untuk dapat nomor ownernya. Setiap kebab itu kan ada yang namanya ada menerima pesanan, nomor itu kan masih nomor ownernya, bener gak? Nah, saya sampai di kebun atau sampai di rumah, saya WA satu persatu yang sudah tak foto tadi, tak catat semua, tak masukkan di kontak, kasih saya WA broadcast, ya kan? Ini saya perkenalkan Kafid dari Bertani Agrofarm, punya produk selada, harga sekian, kalau mau bisa pesan. Nah, dari 10 yang tak WA, itu yang bales cuman yang membaca cuman 5. Cuma 5, yang bales cuman 3. Yang pesen enggak ada. Ya itu yang bales itu bales apa? Bales ya waalaikumsalam, oke Mas, gitu toh. Iya. Oke, tapi enggak pesan. Enggak pesan. Oke Mas gitu. Oke Mas kan gitu. Mas ini fotonya oke Mas. Gitu toh. Jadi 5 yang baca, 3 yang bales, ada yang cuma di-read aja. Ya. Terus nggak ada yang pesan. Wah. Jadi keberhasilannya 0% dengan strategi itu. Saya pertama kan gitu. Wah, karena malu. Ya. Nah, setelah itu evaluasi kan, wah gimana ya? Karena sudah kadung nanam selada di 3 greenhouse loh, kita nanam selada semua loh. Ya kan? Itu kalau nggak dijual kan dibuang. Nah, sedangkan apa ya namanya ya? Kita sebagai petani itu kan pengen jangan sampai dibuang lah. Kalau sampai dibuang itu kan ya nanti malah kita tambah down ya. Akhirnya saya beranikan diri untuk nawarin ke rumah makan pertama. Rumah makan mana Mas? Aneka Sambal. Aneka Sambal. Jadi langganan sampai sekarang ya. 1 hari 1 kilo. Betul. 1 hari 1 kilo ya. Lumayan itu 1 hari 1 kilo. Jadi saya ke sana Mas Main, bawa kresek. Kresek tak isi 2. Saya isi 2 selada terbaik yang ada di kebun. Tak kreseki, baru tawarin ke sana. Nah, waktu itu kok delalah ketemu sama yang punya. Oh, langsung ketemu yang punya. Kok delalah banget. Jadi nggak lewat yang jaga ya, tapi langsung ke yang punya. Nah, di situ tanya mau ada apa Mas kan gitu. Kan kelihatan saya bingung, bawa kresek ngapain. Nah, di situ ungkapan, Bu, saya mau menjual sayur selada di sini. Saya nanam sendiri di Mijen. Kebun saya tak tunjukkan alamatnya di Mijen. Nah, produknya seperti ini, tak tunjukkan. Produknya seperti ini, harganya sekian. Waktu itu saya jual 18.000. Wah, waktu 2020 itu saya jual 18.000 satu kilo. Itu per kilo ya? Per kilo. Lah, kenapa tak harus bawa sampel supaya pelanggan itu ngerti, oh produknya seperti ini. Nah, dan 18.000 mereka taunya 18.000 itu kalau beli di pasar itu kan 1 ikat. Iya. Nah, 1 ikat misal kita bawa 2, dia taunya 2 18.000, tapi kita kasih penjelasan, itu 18.000 itu 1 kilo. Nah, 1 kilo itu isinya 6 pohon. Nah, ini 2 pohon kita bawa. Jadi kita jelaskan secara lengkap. Oh, berarti 6 kayak gini ya Mas, 18.000. Iya. Nah, waktu itu antusias karena seladanya bagus-bagus. Oh, bagus-bagus. Iya, bagus-bagus. Jadi karena udah kita sortir, akarnya udah kita potong, udah kita bersihkan. Nah, kita tawarkan. Akhirnya, oke Mas, kita ambil, besok kirim aja. Terus saya minta nomornya, dikasih.
Nah sampai sekarang langganan sehari 1 kilo. Iya bener. Ya kan setiap hari kan ada bener. Dia. Nggak ketang 1 kilo itu lumayan. Sekarang harganya 20.000 ya. Betul. Nah kalau diakumulasikan setiap bulan itu udah dari dia tuh 600.000. Betul. Kan lumayan banget. Lumayan sekali. Lumayan banget kan. Nah itu awalnya gitu mas. Jadi itu tuh pelanggan tertua kita itu. Dia itu aneka sambal. Nah, jadi dia jual ini ya mas. Jadi warung jual penyetan gitu ya, penyetan atau geprek juga ada seladanya. Nah, luar biasa. Nah, lalu tak terapkan gitu ke semua. Akhirnya saya setelah satu berhasil, akhirnya punya keberanian, mentalnya kebentuk. Wah, diterima ya, wah senang banget, senang banget. Wah pasti senang banget, mentalnya bertambah. Apa namanya? Ininya bertambah, keberaniannya. Akhirnya tak tawarkan ke Sumeh. Ayam Sumeh. Dulu ada seladanya, sekarang udah tidak ada seladanya, makanya tidak ambil. Tak tawarkan ke kebab, tak tawarkan ke warung sate. Dengan metode yang sama, datang menjelaskan mau jual sayur, membawa sampel dan memberikan harga. Nah, seperti itu. Jadi yang penting itu bawa sampel. Kalau udah bawa sampel, kita ngomong hanya ngawang aja, mereka nggak akan respect. Karena saya pernah mas Maid nawarin nggak pakai sampel, itu kesannya nggak respect. Jadi hanya nggak ada, ya biasa aja. Oh iya mas. Tapi kalau kita bawa sampel, apalagi sampel kita bagus, kita tunjukkan, wah ya apa namanya, ekspresinya itu akan berubah. Karena biasanya kan pakai sayur selada itu kan masih ada kotoran, ya kadang-kadang kecil-kecil. Ini bukan berarti sayur pasar jelek ya, tapi kadang-kadang seperti itu, looknya itu seperti itu. Nah, lihat sayur kita yang kita apa namanya sudah pilih, sudah kita sortir, kan mereka seneng. Nah ini ada satu cerita menarik sih dari customer kita lah, yang udah langganan. Waktu itu pernah ke kebun. Pas itu nggak ada Mas Fit, cuma ada saya kan. Terus waktu itu bilang, loh Mas, saya baru tahu di sini ada kebun selada seperti itu. Terus saya bilang, iya memang ada di sini gitu. Terus, loh Mas, ini selada bagus-bagus ini berapa harganya? Terus 1 kilo 20.000. Terus wah, aku tuh di apa namanya langganan di ya pokoknya di tempat lain lah, itu seladanya memang kurang bagus lah kualitasnya. Seperti itulah, mungkin apa tadi kalau nggak bawa sampel itu mungkin ditakutkan seladanya itu selada yang nggak berkualitas waktu datang. Nah itu mungkin kan kekhawatiran, soalnya pelanggan tuh kadang khawatir loh, misalnya seladanya loh kok seladanya kok kecil loh, kok pahit. Betul. Ya memang pentingnya kalau ini strategi yang paling bagus ya itu. Pertama harus berani, kedua harus bawa sampel. Harus bawa sampel. Kalau kita menawarkan tidak bawa sampel, itu ngawang aja mereka. Lalu saya pernah mas main ya, menawarkan di Semarang itu ada namanya pesta kebun ya. Itu kita sebetulnya tidak apa-apa. Pesta kebun. Itu waktu saya menawarkan langsung ke dapur, itu saya lupa nggak apa namanya, nggak menunjukkan sampel dulu, tapi menyebutkan harga dulu. Ya Bu, saya mau jadi supplier sayur selada di sini. Harganya waktu itu 20.000. Nah, yang bagian belanja itu nyeletuk di dapur. Wah lama saya beli di pasar aja 12.000. Gitu kan, beneran ini. Nah terus, oh iya Bu. Nah terus saya setelah itu ini apa namanya, tunjukkan sampelku. Tak tunjukkan sampelku. Ini Bu seperti ini. Lah, yang dari dapur tiba-tiba datang, wah, lah ini bagus Mas kalau ini. Kalau kita biasanya beli kurang bagus kan gitu. Masih harus nyortir harus ini. Ini berapa? 20.000. Iya. Bisa konsisten, continue. Setiap hari ada Bu. Nah, kan karena udah apa namanya, waktu aku nawarin di resto itu aku udah punya banyak lubang ya. Banyak lubang. Kalau sampai sekarang itu udah sekitar ada 16.000 lubang pembesaran dan 10.000 remaja. Itu kan lebih dari cukup ya. Nah, setelah itu mereka besoknya langsung pesen. Nah, sampelnya tak tinggal. Oh ya, untuk strategi pemasaran ketiga ya. Tadi kan yang pertama harus berani. Yang kedua harus apa namanya, ada sampel. Yang ketiga
itu sampel nggak boleh dibawa pulang. Oh, nggak boleh dibawa pulang? Nggak boleh dia boleh. Mau itu kita ditolak, mau itu kita diterima, ya, sampel itu harus tinggal di warungnya atau outletnya atau restonya. Berarti nggak boleh, ini visualnya seperti ini, saya ambil lagi nggak boleh? Wah, jangan. Oh. Jangan. Pernah ada yang udah diterima ya, oke mas, ya udah ini tidak mau, ada yang tidak mau, udah diterima tapi tidak usah mas, tapi tetap tak paksa, wes pokoknya tinggal. Ada juga yang ditolak, kita bisa ditolak, itu apa namanya, akhirnya udah tak kasih mas, maaf kita ndak ini, ndak apa namanya, udah ada supplier kan gitu. Akhirnya tetap tak tinggal aja. Lah besok-besoknya lagi juga pesan. Karena yang penting apa? Ketika kita bawa sampel itu kenapa nggak boleh ditinggal supaya teman-temannya juga melihat, manajernya juga melihat. Karena biasanya yang saya tak temuin itu ya karyawan biasa. Kita kan jarang ke resto, apalagi resto besar langsung ketemu sama manajernya itu kan jarang. Nah, kita tinggal itu supaya bisa dilihat banyak orang. Kalau bisa dilihat banyak orang, mungkin ada orang yang melihat itu yang memang bagian pekerjaannya. Ini bagus dari mana kan gitu. Nah, seperti itu. Dan yang keempat, tadi udah 3 ya. Yang keempat, kita harus meninggalkan jejak, Mas. Oh, meninggalkan jejak itu seperti apa? Meninggalkan jejak itu maksudnya kadang-kadang kan kita ditolak. Ya. Nah, setelah tak tawarkan, Bu, ini kita mau jualin sayur biasanya gitu. Wah, Mas, maaf, kita udah ada supplier. Kan gitu. Ya udah, kita jadi supplier kedua loh, Mas. Kita ada supplier 3, udah ada 3 supplier. Pernah ini, Mas, udah ada 3 supplier. Supplier pertama tidak ada, pasti 2 ada, 2 tidak ada, 3 ada. Kalau 3 tidak ada, 1 ada. Nah, saya gini aja. Ya udah, saya jadi supplier yang keempat. Wah, jadi yang keempat tuh. Enggak apa-apa, saya jadi yang keempat. Nah, setelah itu tak minta nomor HP-nya, Mas Main. Pertama kita harus, kalau setelah ditolak kita harus minta nomor HP-nya. Tadi setelah sampel diserahkan, kita minta nomor HP-nya. Mas, Mbak, saya minta nomor HP-nya. Mungkin kalau suatu saat butuh nanti bisa menghubungi saya. Nanti saya WA kan gitu. Oh. Kadang-kadang ada juga yang sampai enggak mau ngasih nomor HP. Lah, wah kalau... Mas enggak usah. Mas enggak usah. Kan udah nolak, udah sampai nolak gitu. Udah, Mas ada 3 supplier. Nah, kalau memang mentok nggak bisa dapat nomor HP, kita kasih nomor HP kita. Oh iya. Jadi yang penting jangan kalau ditolak langsung pergi. Itu enggak boleh. Kita harus meninggalkan jejak. Jejaknya berupa apa? Pertama sampel, yang kedua nomor telepon kita. Nah, ya tapi jangan langsung kita ngasih nomor. Kita harus minta dulu. Kalau minta nanti ditolak, baru kita kasih nomor. Nah, banyak terjadi, sudah beberapa kali sering terjadi. Setelah itu 3-4 bulan mereka menghubungi kita. Jadi supplier keempat enggak langsung menghubungi kita, Mas. Apa namanya, masih ada selada enggak? Masih bisa ngirim selada enggak? Banyak yang memang menolak di hari H, tapi akhirnya karena kita meninggalkan jejak, kita dihubungi ketika memang mereka ada kesulitan dalam stok itu. Nah, kalau pas kita banyak stok, kita bisa apa namanya, bisa nyetok. Tapi kalau enggak ya kita maaf, enggak ada, karena memang enggak ada stok. Kita prioritaskan memang pelanggan yang memang dari awal sudah sama-sama kita kan. Nah, jadi strateginya seperti itu. Nah, ini tadi yang menarik, yang terakhir, memprioritaskan pelanggan yang sama-sama kita. Nah, itu maksudnya gimana, Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Ya namanya pelanggan itu kan pasti ada yang loyal, ada yang enggak loyal. Ada yang memang ambil kita terus, ada yang memang kadang-kadang ngambil orang lain. Nah, kita kan tahu sebagai petani kan tahu polanya, sehari dia habis berapa kilo, permintaan seminggu dia berapa kilo, itu kan kita tahu. Jadi kalau memang sudah ada indikasi untuk dia tidak loyal, biasanya ketika selada itu kan ada saatnya rame, ada saatnya langka, atau ada saatnya banyak stok, ada saatnya langka stok, panen, gagal panen, macam-macam. Tapi ada saatnya juga rame banget, sampai murah banget di pasaran kan. Nah, akhirnya ada yang memang pindah lah. Untuk yang tidak loyal ini, kalau memang stoknya lagi kita sedikit, tidak kita kasih. Tapi kalau memang yang loyal, kalau stoknya sedikit, kita bisa carikan kemana-mana. Yang penting dia dapat stok kan gitu. Nah, itu perbedaannya di seperti itu. Menarik sekali ya. Iya. Jadi memang ini tuh tips gitu ya buat
para petani pemula kalau misalnya nggak tahu apa-apa tentang pemasaran, dah belajar sama Mas. Sebenarnya caranya mudah ya gitu aja tadi, 4 tips itu tadi. Ya lo berani, terus bawa sampel, terus apa namanya apa tadi? Berani, bawa sampel, terus tidak boleh bawa pulang sampel, terus meninggalkan jejak. Nah, itu aja. Udah seperti itu aja. Gampang banget. Gampang banget. Tinggal kadang-kadang orang itu belum berani, udah takut duluan. Oh iya, seringnya takut duluan itu. Belum nanam tapi udah mikirin pemasaran tuh udah takut. Nah, itu yang salah. Harusnya nanam aja dulu, nanti juga pemasaran tinggal kita tawar-tawar. Kan gitu. Nah, terus kemudian Mas, nah ini kan tadi kan kita bahas pemasaran. Tapi kan di kebun ini kan banyak sekali tantangan ya. Tadi kan tantangan pemasaran, ada nggak sih Mas tantangan yang lain selain pemasaran yang ada di kebun? Nah, ini bisa dijelaskan. Sebenarnya tantangan pemasaran itu memang tantangan yang paling umum, tapi sebenarnya bukan yang paling berat. Oh, bukan yang paling berat? Yang paling berat. Loh, kalau petani pemula mesti, aduh pasarnya nggak ada, itu bukan yang paling berat. Ya, itu permasalahan umum, tantangan umum, tapi bukan yang paling berat. Sebenarnya yang paling berat adalah cara untuk mempertahankan pelanggan. Itu tantangannya. Karena ketika kita udah dapat pelanggan, ya toh, itu seakan-akan udah gampang, udah selesai semua permasalahan. Padahal enggak. Kita harus jaga stok, ya enggak? Iya, betul. Kita harus jaga kualitas. Karena tadi, seperti Resto tadi, Mas bisa continue enggak? Nah, itu kan penting. Oh iya, kita harus bisa continue. Kita harus bisa apa namanya jaga kualitas. Kadang-kadang kan tahu sendiri, kalau pas musim hujan jamur menyerang, kalau pas musim panas hama menyerang, akar menyerang dan macam-macam. Ya toh? Nah, lalu tadi apa? Jaga stok, jaga kualitas. Terus apa namanya? Kita jangan sampai tergoda dengan pasar lain. Jadi kadang-kadang gini Mas Main, kita saking senengnya nawar-nawarin, kita nawarin ke sana ke sini, ke sana ke sini. Akhirnya pada ambil kita semua, kita tidak ada stok. Jadi manajemen stok, manajemen produksi, sama manajemen panen supaya bisa selaras, barang yang keluar dan barang yang masuk itu selaras, itu juga tantangan yang sangat penting. Jangan sampai kita udah nawarin, udah komit mau nyuplai terus, akhirnya kita nafsu nawarin ke banyak orang padahal stok kita belum ada, akhirnya nanti dia langganan kita nggak dapat stok, akhirnya pergi. Nah itu yang nggak susahnya tuh di situ. Susah untuk kita mengontrol barang yang masuk dan keluar itu balance. Itu susahnya minta ampun. Sampai sekarang pun 4 tahun ini kita masih kadang kecolongan. Kadang-kadang stoknya berlebih, yang keluar sedikit, kadang-kadang yang keluar banyak, yang masnya masuk itu kita nyemai itu. Nah, kadang-kadang nyemai pun banyak kendala kan. Kadang-kadang benihnya nggak pecah, benar nggak? Kadang-kadang benihnya banyak yang mutasi atau pertumbuhannya nggak normal, ya enggak. Bahkan kadang-kadang suplai benihnya telat dari produsennya sana, dari reseller benihnya itu memang kosong. Wah itu kan susah banget kita mengantisipasi itu. Kita harus pulaan benih yang banyak kan kalau gitu. Nah, pulaan benih kan juga modelnya banyak. Nah, untuk awal-awal dulu kan kita belum bisa nyetok benih banyak. Iya, betul. Habis beli. Pernah sampai habis mau beli karena enggak ada. Wah, itu sampai pusing. Akhirnya saya beli benih varietas lain yang memang ternyata kurang cocok di kebun. Nah, tantangan yang berat itu sebenarnya mempertahankan itu. Karena apa? Karena itu nanti akan bersinggungan dengan petani lain juga. Ya kan? Petani lain kan kalau kita tidak konsisten, nanti kan bisa masuk untuk menawarkan produk ke resto yang sudah kita tawarkan. Iya, benar-benar. Ya kan? Dan nanti citra kita di resto itu kan juga jelek. Wah, ini punya Mas Kafid tidak konsisten kan gitu. Ya, benar. Katanya suplai bisa terus. Lah ini kita andalkan kok malah tidak ada stok. Kan gitu. Nanti bisa kerebut sama petani lain atau supplier lain. Nah, tantangan yang sebenarnya itu di situ.
bukan cari pasarnya tuh yang bukan mudah banget, tapi nggak sesusah itu, bisa. Tapi tantangan untuk memanajemen supaya kita bisa kontinuitasnya oke, pelayanannya oke, ya toh, betul. kualitasnya oke, itu yang susah. Oh, kadang-kadang rock bull juga ada langka. Betul. Rock bull kita nyemai kan pakai rock bull, kadang-kadang langka. Nah, nggak ada, atau ada yang harganya tinggi. Nah, itu macam-macam. Ada juga kadang pernah kemarin kejadian semayan mati satu nampan karena airnya mati itu satu nampan. Nah, itu kan juga betul. Di situ yang banyak errornya. Kadang-kadang pernah kita kecolongan kena hama sampai gagal panen. Sampai gagal panen 1 ton kita pernah loh. 1 ton kita gagal panen, kita buang. Nah, otomatis kita nggak ada stok kan di resto. Nah, akhirnya kita minta maaf ke resto, maaf ya, ini gagal panen gini, nggak bisa nyetok. Untung restonya memahami kan seperti itu. Tapi kan itu nggak terjadi sering, itu hanya sekali aja. Nah, kan seperti itu. Jadi kendalanya itu yang tantangan terbesarnya itu di situ, bukan di pemasaran sebenarnya. Kontinuitasnya. Betul, kontinuitas supply, kualitasnya bisa bagus. Itu di situ sebenarnya. Berarti sangat ini sekali ya. Betul. Rumit ya. Betul. Pantesan kalau Mas Hafid di kebun itu apalagi sedang panas kayak gini selalu memerintahkan untuk cek rutin aliran air. Karena memang benar-benar menjaga stok itu tadi, menjaga kontinuitas, menjaga stok supaya kita bisa kontinu. Bahkan kalau istilah kita di prinsipku ya Hen, lebih baik kita membuang stok, membuang selada, membuang barang daripada kekurangan barang. Oh iya, itu betul, iya, prinsipnya gitu teman-teman. Jadi sekarang pertanyaan gini Mas, ada pertanyaan gini, misal ya, kalau kita membuang 100 kilo selada, kita rugi berapa? Kalau harga jual selada per kilo itu 20.000. Nah, kalau buang 100 kilo berarti 2 juta kan? 2 juta. Berarti kita rugi 2 juta. Tapi sebenarnya enggak 2 juta kita ruginya. Bukan 2 juta. Bukan 2 juta. Hitungannya enggak 100 kilo kali 20.000. Kita hitungannya ya harga pokok produksinya. Oh, harga pokok produksinya. Harga pokok produksi nanam 100 kilo itu. Nah, katakanlah 40% ya, atau 40% dari harga jual. Misal 40% dari 2 juta. Hanya berapa? Hanya 800.000 kita ruginya. Oh, hitungannya gitu. Ruginya gitu. Lah, kalau kita bandingkan dengan tiba-tiba kita enggak ada stok, tiba-tiba ada permintaan, Mas ada enggak 100 kilo? Waduh, enggak ada. Itu kita udah rugi 2 juta karena enggak ada stok. Bener gak? Bener. Nah, kita udah menolak uang 2 juta kalau enggak ada stok. Jadi kalau di kita, di saya, teman saya lebih mending membuang stok ya, membuang, maksudnya benar-benar buang ya, buang stok daripada menolak permintaan. Nah, seperti itu, ekstrimnya seperti itu. Dan memang sampai sekarang yang tak lakukan itu ya, kalau memang saya nanam terus walaupun pertama Mas, permintaannya sedikit ya, barang di kebun itu banyak besar-besar. Nah, orang itu ada yang bilang udah stop dulu nanamnya, stop nyemai itu kan barang masih besar-besar. Loh, itu logika yang salah. Yang benar itu ya, walaupun barang masih banyak kita harus tetap nyemai terus, karena itu kan untuk stok 6 minggu kemudian, karena selada itu kan 6 sampai 7 minggu. Betul. Nah, untuk 6 minggu 7 minggu kemudian. Nah, kalau memang ada yang besar-besar dan mengganggu siklus yang kecil, ya yang besar dibuang. Supaya gantian tempatnya, lubangnya itu gantian. Dan seperti itu. Ekstrimnya seperti itu. Itu ekstrim kalau benar-benar permintaan turun. Iya, kalau pas permintaan turun, stok overstock lah istilahnya, kita overstock itu ya berarti ya harus kita buang. Harus buang. Seperti itu Mas. Nah, ini kan bulan-bulan September ya. Wah, ini overstock Mas. Ya ini udah mulai normal, udah mulai stabil ya. Tapi yang awal September akhir Agustus kemarin wah memang mengerikan overstocknya. Ya, lah makanya sebenarnya gini teman-teman, sebenarnya ini rahasia sebenarnya.
Ini pola siklus yang memang saya pelajari otodidak, dan ya sebenarnya bisa tak simpan sendiri, tapi ini akan kita share. Wah, kan tadi kita belak-belakan. Kita akan share. Jadi kapan saatnya bagusnya kita untuk menanam selada, kapan bagusnya kita ngerem untuk tidak menanam selada. Nah, jadi kalau Mas Main kemarin ngeh ya, greenhouse belakang itu kan sempat tak kosongin beberapa waktu kan. Betul. Sebulan kosong. Ya, kosong itu. Karena memang di bulan Juli Agustus itu sudah kita prediksi permintaan akan turun. Ya, betul. Bahkan sampai 50%. Yang biasanya kita sehari bisa 50 kilo, 60 kilo, bahkan sampai 70 kilo, itu kemarin hanya 30 kilo, 35, 30, 35 itu kan 50% sendiri penurunannya. Ya. Nah, di setiap tahun itu seperti itu, Mas. Makanya di tahun ini kemarin nyemainya dikurangi. Kemarin harusnya kita nyemai kan normalnya kan 10 sampai 12 nampan. Ya, betul. Nah, kemarin kan kita nyemai 8 nampan aja. Akhirnya ada instalasi yang kosong. Nah, itu strateginya seperti itu. Jadi nggak mesti kita geber terus. Kalau kita tahu bulan depan itu akan sepi, kapan sepi, ya kita jangan nanam, jangan nyemainya kebanyakan. Nah, bulan-bulan rame itu teman-teman, itu di bulan Oktober, November, Desember. Oktober, November, Desember, dan di bulan April, Mei, Juni. April, Mei, Juni itu bagus permintaannya, tapi paling bagus di Oktober, November, Desember. Oktober pun bukan full Oktober, bisa pertengahan atau akhir Oktober. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau bangun greenhouse hidroponik, terutama selada, itu kalau bisa bangun greenhouse itu di bulan-bulan di bulan-bulan Agustus, nanti September mulai tanam, panennya mulai Oktober. Nah, itu insya Allah teman-teman akan kebanjiran orderan karena memang permintaannya lagi tinggi. Jangan jangan membuat greenhouse di bulan Mei, nanti Juni nanam, Juli panen, wes mesti nggak payu. Betul. Nah, jadi tipsnya seperti itu untuk kebun-kebun atau teman-teman yang baru memulai mau membuat kebun hidroponik. Tips dari saya seperti itu. Jadi nabrak ke saat rame, saat permintaan tinggi. Nah, seperti itu tadi. Gitu, Mas Mae. Gitu, ada triknya, Mas Mae. Ini sebenarnya rahasia tapi kita buka-bukaan aja nggak masalah. Kita bagi-bagi pengetahuan ke netizen. Siapa tahu teman-teman ada yang lagi buka mau berkeinginan bikin greenhouse atau memang lagi pengen usaha pertanian khususnya selada seperti itu. Wah, ini tadi kan udah dibuka ya pemasaran, terus menjaga kontinuitas, terus juga ini ada tips and trik pasar rame, kapan sepi, kapan rame. Nah, ini pasti kan saya yakin netizen ini mulai pikiran, oh caranya begitu. Tak tiru tiru ilmunya. Apa Mas Hafid nggak takut, Mas? Kalau pada niru-niru terus jadi saingannya Mas Hafid. Nah, ya sebenarnya takut. Pasti takut lah, nggak mungkin nggak takut dong. Pasti takut lah. Takut lah dengan saingan kan takut. Cuman kalau saya gini sih sebenarnya masalahnya. Kalau kita menutupi informasi, itu informasi juga akan terbuka dengan sendirinya melalui orang lain, bukan melalui kita. Paham nggak? Jadi informasi tersebut juga pasti akan lama, cepat atau lambat akan tersebar. Jadi lebih baik kita yang memberikan informasi, mengedukasi supaya amal jariahnya ini ngalir terus kan seperti itu. Ya, betul. Tapi sebenarnya ya takut. Tapi gini Mas Mahen, saya yakin ya dari informasi yang saya katakan ini saya ngomong gini kan ada pelatihan mahasiswa juga saya ngomong, ada pelatihan wirausaha juga saya ngomong gini. Saya yakin yang mendengarkan memang banyak, tapi yang mengaplikasikan itu sedikit. Apalagi yang berhasil seperti saya pasti akan lebih sedikit. Nah, dan rezeki itu nggak akan tertukar kan gitu. Kalau memang bisnis bisa ditiru, tapi kan
apa namanya rezeki kan nggak bisa ditiru. Nah selain itu juga sebenarnya kalau untuk saat ini kan petani hidroponik semakin banyak ya. Betul. Di daerah kebun di sini juga semakin banyak ya. Jadi sebenarnya dengan banyaknya petani itu malah justru baik untuk kita karena kita jadi waspada, akhirnya kita nggak sembarangan untuk bertani. Jadi kita harus meningkatkan kualitas, kita harus meningkatkan pelayanan, kita harus tetap serius bertaninya. Kalau nggak ada saingan malah santai-santai aja, nggak berkembang kita. Tapi kalau ada saingan kita malah kembangkan gimana. Kalau ada misal, wah gimana supaya tetap continue, gimana supaya kualitasnya Pak semakin bagus, pelayanannya juga semakin bagus. Jadi kalau saya untuk menanggapi masalah persaingan itu nggak susah-susah. Hanya 3 hal yang saya jaga. Yang pertama, kontinuitas saya harus selalu ada. Yang kedua, kualitasnya selalu ada. Yang ketiga, pelayanan baik. Pelayanan baik itu maksudnya gini, misal ada selada kita yang misal jelek ya. Kita kan nyortir itu kan ya kadang-kadang ada salahnya, masih ada ulet misal kadang-kadang, atau misal karena kita ngirimnya pakai motor kan ketumpuk-tumpuk, kadang-kadang ada yang satu plastik penyok kan gitu. Nah kalau ada informasi seperti itu nanti kita ganti secara gratis. Nah itu pelayanan yang bagus. Atau kadang-kadang udah sore, udah jam kerja, udah tutup nih kita, tapi tiba-tiba pihak resto butuh suplai, yaitu sekali-sekali ya kita layani. Mas Main kan pernah sering juga tak suruh ngirim di luar jam kerja toh. Nah, itu kan bentuk pelayanan kita supaya mereka itu pelayanannya bagus. Enggak cuman kontinuitas, enggak cuman kualitas, tapi pelayanannya bagus. Yang keempat, nah ada 4 lagi. Ada tadi 3. Ya, tambah 1. Yang keempat, harga itu harus stabil. Harga harus stabil. Jadi Mas Main di petani ini harga selada itu 20.000 per kilo itu di setiap hari. Mau itu selada di pasar lagi murah, mau itu selada di pasar sampai mahal sampai 40.000 sekilo, kita tetap jual 20.000 per kilo. Jadi kalau ada yang bilang wah hidroponik pasti mahal, enggak pasti, tergantung harga di pasar berapa. Selada itu kan di pasar kalau pas bulan-bulan November Desember itu pasti naik Mas, sampai 25, 30, 35, 40. Bahkan di pasar induk pun seperti itu. Nah kita tetap jual 20.000. Berani ya? Berani. Lah karena memang sudah kita hitung HPP-nya berapa, kita dapat untung berapa. Ya enggak? Lah pelanggan kita itu pasti hafal. Wah, nah pas harga tinggi di pasar otomatis barang kan langka. Ya, demand-nya apa namanya? Tinggi, suplainya rendah kan harganya tinggi. Nah, kita tetap ngasih 20.000 itu pelanggan kita senang banget. Wah, makasih Mas, tetap dikasih suplai, Pak. Selada langka loh, tapi kita kan tetap ada karena kita produsen kan. Benar. Kita kasih tetap 20.000. Nah, terus kalau pas harga rendah untuk pelanggan-pelanggan yang loyal, misal selada di bawah 10.000 ya. Saat ini kan selada di bawah 10.000 nih. Ya, betul. Kemarin saya ke Bandungan itu selada 3.000 kilo. Saya ikat 3.000 seikat. Sampai Semarang itu 7.000. Ya itu saya ikat itu hampir sekilo, 8 on 9 on. Waduh. Nah, tuh. Tapi kita tetap jual 20.000 dan alhamdulillah tetap laku. Kan karena memang tadi kita timbal balik. Kalau pas harga di pasar rendah, pelanggan yang gantian jaga kita. Pelanggan mau beli 20.000, tapi apa dengan kan kita senang. Nah, kalau pas selada langka kita ngasih di pasar tinggi harganya, kita ngasih 20.000, dia yang senang. Ya kita tetap senang. Akhirnya kan simbiosis mutual. Tapi ya nggak semua pelanggan punya kesadaran seperti itu. Ada juga pelanggan yang datang ketika memang harga di pasar lagi tinggi, kita akan rendah 20.000, akhirnya ambil kita. Ada juga pas apa namanya ya gitulah kan. Kalau yang nggak loyal gitu ya banyak, tapi yang loyal juga tetap banyak kan seperti itu. Nah jaga pasarnya, persaingannya itu 4 hal itu yang tadi tak sampaikan. Itu aja, nggak ada yang terus kita perang harga itu saya enggak mau. Perang harga enggak mau ya. Turun-turunkan itu saya enggak mau. Enggak ada habisnya. Enggak ada habisnya. Udah 4 itu aja. Resto juga tahu, konsumen juga tahu.
integritas kita seperti apa. Ya toh. Nah, gitu. Nah, tadi kan udah ya Mas ya, dibahas detail banget. Mulai dari tadi pemasaran, terus kemudian kontinuitas juga, kemudian caranya menjaga pelanggan. Wah, itu kan sangat detail sekali lah pokoknya. Nah, kalau kepanjangan tuh mungkin netizen ini ya Mas ya, jenuh gitu. Nanti mungkin dilanjut ke episode kedua. Nah, tapi kalau ada pertanyaan lanjutan. Iya, betul. Makanya komen ya, komen. Kalau ada yang mau tanya apapun ya, atau yang tadi penjelasannya kurang jelas, bisa tanya di komen, pasti kita akan jawab. Bukan jawabnya di komen ya, kita jawab lewat video. Berkelas sekali nanti ya. Oke. Nah, closing statement untuk episode 1, harapan ke depan untuk bertani agrofarm bagaimana? Oke, ke depan ya bertani ya. Kalau bertani agrofarm sekarang di 2023 ini sebenarnya brandingnya itu atau kegiatannya itu akan kita arahkan ke kegiatan bersifat edukasi atau pelatihan. Makanya saya buat aula ini ya toh. Oh iya betul. Buat kebun-kebun ada yang organik juga ya toh. Sudah mulai banyak yang pelatihan di sini. Nah, arahnya bertani agrofarm ini ke depan adalah menjadi kebun agroedukasi yang mewadahi minat orang masyarakat di Semarang yang mau belajar tentang berkebun, terutama urban farming. Nah, iya, kedepannya akan menjadi seperti itu. Kedepannya akan menjadi kebun percontohan urban farming yang ada di Kota Semarang. Urban farming, integrated farming, smart farming yang ada di Semarang. Karena kan kita nggak ngerti sekarang kebun percontohan urban farming, integrated farming, smart farming di Kota Semarang, bahkan di Jawa Tengah sendiri kita nggak ngerti di mana yang lengkap dan sudah berhasil. Kalau ada tok tapi nggak berhasil itu banyak. Maksudnya nggak berhasil itu secara komersil nggak berhasil ya. Sayurnya ya masih dikonsumsi sendiri, belum dijual itu belum banyak, belum banyak. Apalagi di Kota Semarang itu belum ada setahu saya. Nah, kita menjadi kebun agroedukasi, tapi juga tetap produksinya jalan. Tadi yang selada yang sudah kita punya pasar, pakcoy yang sudah kita punya pasar, sayur-sayur lain yang sudah kita punya pasar, tetap kita jual secara komersil ke umum, bukan hanya ke pengunjung saja. Tapi kedepannya akan lebih banyak kegiatan belajar yang ada di bertani agrofarm ini. Seperti itu, Mas. Oh, seperti itu ya. Nah, ini kan ternyata harapannya memang sangat jauh melampaui ekspektasi saya. Saya kira harapannya nanti mau bikin greenhouse lagi, mau memperluas lagi, mau kapasitasnya mau dinaikin 100 kilo. Ya, ternyata itu ada, tapi bukan inti. Oh, bukan inti. Itu bukan inti. Iya. Misal gini ya, misal saya punya uang 100 juta lagi nih. Misal saya punya uang 100 juta ya, saya untuk kebutuhan edukasi dulu. Nah, bukan produksi dulu. Karena untuk produksi saat ini, karena gini Mas Maya, kelemahannya produksi itu nggak akan ada habisnya. Lalu kita akan nambah terus. Sedangkan lahan juga saat ini kan lahan kita sewa juga, bukan di lahan pribadi ya teman-teman. Jadi lahan kita sewa juga, terbatas juga. Makanya kita cari jalan yang paling efektif. Kalau kita hanya menambah instalasi itu akan menambah lahan baru-baru lagi yang memang nantinya kosnya ada lagi kan seperti itu. Dan kebermanfaatannya kurang. Kalau edukasi itu kan dirasakan oleh banyak orang. Enggak. Masyarakat banyak sekali datang 40 orang, banyak yang merasakan. Tapi kalau kebun produksi yang merasakan ya kita sama pegawai-pegawai kan gitu aja kan gitu. Sosialnya itu kan harus juga kita pikirkan. Nah, itu. Ya kalau mau tanya-tanya tentang kebun agroedukasinya, komen. Oke. Komen langsung aja. Kalau yang penasaran ya. Tapi harusnya penasaran. Harus penasaran. Yang nonton sampai lengkap ya tuh penasaran, atau mungkin ada yang kurang bisa langsung ditanya. Atau mungkin ada kritikan, tanggahan misalnya. Oh, Mas gak gitu caranya kan gitu. Mas harusnya gini. Langsung aja di komen. Nanti kita balas lewat video selanjutnya. Mantap. Oke, mungkin gitu aja Mas Mahen karena memang sudah terlalu panjang ya. Mungkin gitu aja. Mungkin sampai ketemu di ngoper episode 2 selanjutnya. Nah, besok
mungkin kita akan membahas yang lainnya atau kita besok berkunjung ke kebun siapa. Wah, boleh itu. Nah, itu mungkin teman-teman ada request Mas ke kebun si A atau si B, nanti kita ajak ngobrol di sini. Kalau mau belak-belakan tentang bisnisnya dia kan gitu. Misal peternak apa kan gitu, misal kebun apa, nanti bisa request, nanti kita bisa datang. Oh, ini pertanyaan nggak cuma harus hidroponik, harus semuanya. Semuanya mantap ya, mantap sekali. Oke, itu aja Mas Main. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Wih. Mantap sekali. Terus